Samsiah sudah, itu yang di international deadline. Jadi kalau kita sedang berada di Kiribati misalnya, nah kepulauan Kiribati, itu bisa jadi kita menghadap ke utara, lalu kita kakinya di apa? Di lepas itu dijauhkan kiri kanan, itu bisa jadi kaki kiri itu berada di tempat yang hari Sabtu, kaki kanan berada di tempat yang hari Jumat. Bisa begitu. Karena batasnya di sini, kaki kanan kita di sini, kaki kiri kita di sini. Yang sini sudah masuk Sabtu, sini masih Jumat. Nah, itu gampang. Kalau kita tidak mau sholat Jumat, sebenarnya tidak usah ngumpet di rumah. Misalnya ya. Ketika di situ sudah saatnya mau sholat Jumat, ya kita lari ke sini. Ini sudah Sabtu di sini. Kiribati itu di masuknya itu Amerika Selatan. Jadi dari sebelah barat, persis di sebelah timur dari internasional itu tidak lurus seperti kita belajar, tidak, tapi membelok-belok. Nah, yang belokannya paling jauh itu di Kepulauan Kiribati itu. Sehingga Kiribati itu masuk bujur timur. Dari sisi waktu ya, dari sisi hari. Tidak masuk bujur barat. Nah, tapi kalau kita lihat di logo bumi yang beredar di pasar sekarang, itu Kiribati belum, karena perubahannya belum lama ya. Pengubahan pembelokan dari sebatas tanggal. Jadi masih masuk ke wilayah sana, tapi sebahagian masuk di wilayah barat, bagian masuk wilayah timur. Tapi sekarang sudah ke barat semua. Ya, karena logo yang dijual di toko-toko itu kan mungkin bikinnya sudah lama ya. Nah, itu sudah laku-laku kan gitu. Jarang sekali orang mau beli logo itu. Saya berulang kali masuk ke Gardena itu ada di situ logo. Kira-kira 4 tahun yang lalu rasanya logonya masih tetap itu yang dipakai. Saya mencoba itu, tapi akhirnya tidak berani juga. Saya mencoba bawa spidol bukan bootmaker tapi spidol permanen. Kita lihat-lihat ini pelayannya kayaknya cermat juga, terus jangan-jangan ada CCTV. Maksud saya itu logo itu mau saya tandai. Terus saya ingat, ini saya lihat logo ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nanti sekian tahun kemudian dilihat lagi apa logonya masih itu atau tidak. Tandanya kan. Tapi akhirnya saya nggak berani juga. Tapi nanti ketangkap CCTV itu dikira mau apa. Nah, karena itu saya lihat ini kok batasnya masih tetap yang dulu, belum berubah gitu. Nah, nanti kalau kita mau beli harus yang terbaru tentunya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita membatasi ini dengan terbenam matahari? Tadi sudah secara astronomis begitu. Tapi kalau secara syar'inya bagaimana? Ya, kita masih bisa melanjutkan ayat yang tadi. La samsu yang bagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar, dan malam tidak akan merebut siang atau tidak akan mendahului siang. Maka yang menjadi pusat perhatian dari isyarat ayat itu adalah proses siang ke malam, yakni terbenam matahari. Nah, dari situ mengisyaratkan bahwa ini harus menjadi perhatian. Nah, bagi kita bukan hanya soal ini harus menjadi perhatian, tapi ini harus dijadikan sebagai standar. Lalu kita jadikan sebagai standar pergantian hari. Nah, jadi segala sesuatu ada dalilnya, gitu ya, kasarnya. Baik dalil astronominya maupun dalil syar'i. Meskipun itu tidak eksplisit, tapi implisit, yakni kita memahami isyarat-isyarat yang dari ayat. Kalau ada orang yang tidak setuju, boleh saja, boleh. Tapi ketidaksetujuannya jangan mengatakan bahwa ayat itu tidak menunjuk ke situ. Tapi ayat itu hanya menunjuk bahwa antara bulan dan matahari punya tempat beredarnya masing-masing. Jadi hanya itu tafsirnya gitu kan. Ada yang mengatakan begitu. Salah satu contohnya Thomas Jamaluddin, walaupun dia bukan expert di bidang hadis, di bidang tafsir, tapi berani dia mengatakan begitu. Kalau saya jawab, kalau itu bukan tafsir, kalau itu bukan pemahaman dari ayat itu.
Ayat itu di ujungnya mengatakan setelah walalailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, dan semuanya atau kedua-duanya matahari dan bulan beredar bergerak pada garis edarnya masing-masing. Kalau Anda menafsirkan ayat tadi begitu, itu bukan tafsir, itu ayatnya sudah mengatakan begitu. Dia beredar pada garis edarnya masing-masing. Ayatnya sudah mengatakan begitu. Jadi ada dengan mengatakan begitu belum memahami ayat itu, baru menerjemahkan ayat itu. Kalau memahami ayat itu tidak hanya sekedar bahwa bulan dan matahari pada garis edarnya masing-masing, tetapi ada hikmah lain, isyarat lain yang harus diambil. Nah, tapi tidak semua orang mau kan begitu, walaupun dia baca terus ayat itu. Kita tidak baca terus ya. Kok pakai gitu ya, itu tidak apa-apa. Jadi ada yang baca tapi tidak paham, ada yang tidak baca tapi paham. Nah, jadi ini mengapa inilah untuk batasan, karena sinkron, harus sinkron. Masa ya awal bulan terjadi bukan pada pembatas hari, kan nggak mungkin, harus sinkron. Nah, lalu kita pasang batas harinya adalah terbenam matahari. Dan ini sudah membudaya di kalangan kita, sudah membudaya. Saya saja mau ke sini tanya kapan hari Jumat, kan hari Jumat malam Sabtu. Benar itu? Iya, benar kan? Jadi kalau gitu saya mempunyai kesimpulan sejak maghrib itu namanya malam, ya. Tapi nyebutnya bukan Jumat malam. Ini ALM yang pemuda Muhammadiyah wilayah ini nyebutnya malam Sabtu, bukan Jumat malam. Kajian malam Sabtu, tidak kajian Sabtu Jumat malam, kajian malam Sabtu. Ayo, mana yang benar? Kalau kita mengatakan ini malam Sabtu, maka sejak maghrib tadi itu sudah hari Sabtu. Berarti maghrib tadi itu batas harinya bukan nanti jam 12. Berarti masih menggunakan Miladiah berarti ya Pak? Jadi kita menggunakan sudah betul kita menggunakan Komariah. Sebab kalau menggunakan Samsiah kita mengatakannya Jumat malam, tidak mengatakan malam Sabtu. Ini kan kalau Samsiah ini Jumat malam nih. Baru nanti malam Sabtunya kan setelah lewat jam 12 malam. Sabtu baru. Tapi kalau Komariah sejak maghrib tadi ini sudah hari Sabtu nih, maka kita sebut malam Sabtu, bukan Jumat malam. Maka kalau pertandingan sepak bola Italia Liga Serie A itu nyebutnya kan ini ada pertandingan antara Sampdoria dengan AC Milan itu dulu itu Ahad malam jam 21 waktu Indonesia Barat, sedangkan antara Parma dengan Lazio itu Italia karena itu Senin dini hari dia sebut. Senin dini hari jam 1 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kira-kira beberapa 1-2 tahun ke belakang silakan dicek jadwal itu pasti tepat. Nyebutnya Ahad malam, Senin dini hari kan gitu. Kita nggak pernah nyebut dini hari, nggak punya. Pokoknya Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu kan gitu. Nah itu menunjukkan bahwa pergantian hari yang kita pakai sehari-hari dalam bahasa kita itu sejak maghrib. Dan saya kira ini pengaruh dari kalender Komariah atau dari pengaruh dari Islam. Maka nggak usah diubah, Tapi kalau untuk surat nggak apa-apa, itu masalah kemasyarakatan biasa. Nah ini buktinya bahwa sesungguhnya hanya persoalannya maghrib itu di berbagai tempat beda ya. Kalau yang jam 12 malam tadi dari timur dari utara ke selatan sama. Tapi kalau maghrib ini dari utara ke selatan itu belum tentu sama, belum tentu. Mungkin di selatan lebih dulu maghribnya, di utara belakangan. Walaupun satu baris, ya, walaupun satu garis begini, satu garis timur, satu garis utara selatan, belum tentu maghribnya bareng. Untuk kasus bulan Juni ini, itu yang tempat yang berada di selatan. Ini maghribnya duluan, sedangkan yang di utara nanti maghribnya belakangan. Meskipun ini satu garis utara selatan, yang utara itu belakangan maghribnya untuk bulan Juni. Jogja Semarang. Ya, agak jauh. Kalau Jogja Semarang masih sedikit jauh.
jauh, misalnya katakanlah kita menghubungkan misalnya di sana ada Ukraina, kemudian di sini ada Bombay di India misalnya dan seterusnya. Nah seperti itu. Sebaliknya kalau pada bulan Desember, nah nanti yang duluan yang utara, yang selatan belakangan maghribnya. Sementara untuk terbit matahari, sebaliknya bulan Juni ini itu yang utara duluan, yang selatan belakangan. Sehingga pada bulan Juni ini siangnya di utara itu lama, sedangkan di selatan siangnya sebentar, malamnya yang lama. Nah, kalau sekarang ini bulan Ramadan akan jatuh pada bulan Juni sampai Juli, maka di bagian utara itu siangnya lama. Di Ukraina kira-kira siangnya dari sahur sampai maghrib 22 jam atau 20 jam, paling tidak 20 jam bisa. Melbourne itu bisa jadi hanya 10 jam. Kira-kira saudara-saudara kita yang berada di Ukraina, kalau tidak kuat puasa di sana karena lama, siangnya pindah sebentar di sana. Tapi kalau pas bulan Desember, yang di sana yang lama, yang di selatan pindah ke Ukraina. Pindah lagi. Nanti teman-teman kita yang di Belanda, Amsterdam misalnya, atau di Rotterdam atau dimanapun di Belanda, itu mereka untuk bulan ini, bulan Ramadan, mereka bisa berbuka puasa ketika mereka berkeringatan karena masih disinari oleh matahari. Tapi mereka sudah berbuka puasa. Aneh, berbuka puasa kan harusnya maghrib ya. Ini mataharinya masih panas terik begitu kok mereka berbuka. Karena kalau sampai maghrib itu terlalu lama, pasti nggak kuat, tidak tahan pada umumnya manusia untuk lapar sampai sekian derajat. Maka kemudian ada ijtihadnya, yaitu menyesuaikan dengan daerah normal, daerah yang selatan. Maka bagi mereka matahari belum terbenam, mereka sudah berbuka puasa. Jadi yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan kita di Belanda, terutama untuk bulan Juni ini nanti. Jadi itu ada ijtihad ulama. Maka mereka ada yang mengambil itu buka sebelum matahari terbenam, menyesuaikan. Mereka ada juga yang memang tidak berpuasa, kemudian mereka menggantinya nanti di hari lain ketika hari pendek. Ya, itu daerah-daerah tidak normal seperti itu memang itu perlu ijtihad. Dulu di zaman Nabi tidak ada komentar-komentar itu, tidak ada penjelasan itu, karena dulu kan zaman Nabi, kehidupan pada masa Nabi kan baru di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu utara sekitar 21 derajat, belum sampai ke 60 derajat. Jadi belum terlalu utara, masih relatif agak normal di situ. Jadi 24 jam masih ada siang malam yang relatif normal. Kalau Jogja ini normal, dekat dengan khatulistiwa. Jadi kalau lama siangnya dengan bulan Juni, bulan Desember tidak begitu berbeda. Nah, kaitannya dengan ini, maka hati-hati ketika kita menyusun jadwal sholat, misalnya jadwal imsakiyah. Nah, sering ada begini pertanyaan dari masyarakat, Ustaz, kenapa di jadwal sholat, di jadwal imsakiyah itu ada konversi, tapi kok Banda Aceh nggak ada? Ini jadwalnya di Jogja, mestinya jadi kasihlah seluruh Indonesia konversinya. Nggak bisa itu. Kenapa? Sekarang antara Jogja dengan Banda Aceh, kalau pada bulan Juni itu maghribnya beda 1 jam, maghribnya. Tapi kalau pada bulan Desember maghribnya hanya beda setengah jam. Lalu kalau kita bikin jadwal waktu sholat 1 tahun di kalender misalnya, mau dikasih konversi berapa menit antara Jogja dengan Aceh? Nggak bisa. Maghribnya ketika bulan Desember dikonversi 30 menit, tapi ketika bulan Juni 1 jam itu 60 menit bedanya. Nah, terus untuk maghrib, untuk asar begitu. Tapi kadang-kadang nanti kalau maghribnya tambah 30 misalnya, subuhnya yang 1 jam. Nanti ketika maghribnya tambah 60, subuhnya tambah 30 menit. Beda-beda, maka tidak bisa digunakan konversi seperti itu. Maka dulu Suara Muhammadiyah kan di kantor ada ya, ada jadwal sholatnya lalu ada konversi. Itu banyak surat minta supaya daerah-daerah mereka dikasih konversi. Saya bilang daripada membuatkan konversi itu, sudah saya hitungkan aja khusus untuk daerah itu. Karena berisiko betul konversi itu kalau kita tidak hati-hati. Nah, terutama kalau jadwal imsakiyah. Nah, inilah mengapa ada kriteria ijtima harus terjadi sebelum terbenam matahari atau maghrib.
karena maghrib itu merupakan batas hari. Lalu yang ketiga, yang ketiga itu sebenarnya yang habis dua itu tiga bukan satu. Nah yang ini, saat terbenam matahari bulan belum terbenam. Saat terbenam matahari bulan belum terbenam. Dari mana ini diperoleh? Jadi begini, ketika ijtima terjadi sebelum terbenam matahari, itu bisa saja pada saat terbenam matahari bulan sudah terbenam duluan, itu bisa. Nah, lebih dulu bulan terbenamnya, itu bisa terjadi. Maka ini tidak boleh dibiarkan, harus dipersyaratkan bahwa ketika matahari ketika matahari terbenam, bulan belum terbenam. Nah ini juga untuk mengakomodir proses ru'yah. Yang namanya ru'yah itu melihat hilal pada saat terbenam matahari. Kalau bulannya sudah terbenam duluan, mana ada ru'yah di situ? Gak bisa diru'yah. Gak bisa, sama sekali tidak. Nah jadi ini salah satu persyaratan juga yang harus dipakai. Terus yang kedua, kalau kita bicara soal astronomi, sebenarnya yang menandakan awal bulan itu apa? Yang menandakan awal bulan itu sesungguhnya kalau bulan sudah mengejar matahari tadi. Lalu batasnya mengejar itu apa? Batasnya adalah horizon, yaitu ketika matahari terbenam. Sekarang tanya, bulan dan matahari itu geraknya kemana? Sesungguhnya bulan dan matahari geraknya ke timur. Kalau kita lihat ke barat kan sebagai akibat rotasi bumi, itu geraknya ke timur. Ya, bulan juga ke timur, bumi juga ke timur dalam rangka mengitari matahari itu. Kalau kita lihatnya dari bumi, seolah-olah matahari ke timur kan gitu. Nah, jadi ketika matahari terkejar oleh bulan itu mataharinya diposisikan pada saat terbenam. Nah, maka kalau dikatakan matahari sudah terkejar oleh bulan, berarti bulan sudah berada di timur matahari. Kalau mataharinya terbenam, berarti bulan belum terbenam. Itu artinya masih sebelah timur kan gitu. Artinya sudah sebelah timur, sudah terkejar itu matahari. Nah, jadi itu logikanya. Logika geometriknya seperti itu. Logika geometriknya. Nah, jadi kalau di dalam surat Yasin tadi, setelah lasamsu yang begilahan tudikal qamar wala layu sabikun nahar wa kulun fi falakiyah tahun wal qamaru qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Nah, ini menunjukkan urjunil qadim itu harus dideteksi pada saat bulan mengejar matahari. Nah, jadi tiga kriteria inilah kemudian yang dipedomani. Nah, sekedar catatan saja, dan saya sebenarnya dulu menjelaskan ini awal sekali yang saya kaget itu ketika pengajian Ramadan pimpinan pusat Muhammadiyah. Setiap bulan Ramadan kan ada pengajian. Pertama kali saya diminta untuk menjelaskan tentang apresiasi terhadap satu Ramadan, satu Syawal dan satu Juli. Saya jelaskan itu. Begitu selesai menjelaskan ini, itu bapak-bapak dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu pada begitu toh Muhammadiyah. Saya kaget karena saya baru ketika itu masuk di Muhammadiyah. Saya kaget kok hanya begitu. Nah, selama itu kita nggak ngerti kok di dunia itu seperti apa kok gini toh. Nah, ternyata memang seperti itu. Yang saya katakan adalah ini kurang tersosialisasi. Jadi ternyata ketika itu setahu saya yang tahu itu adalah Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Insinyur Basir Fahid, kemudian Pak Firman Hadi. Saya tidak pernah bertemu kalau dengan Dewan dan Ekonomi. 3 orang, mungkin yang satu lagi Pak Jindan Tamu. Yang lain-lainnya ternyata dalam dugaan saya ketika itu tidak paham tentang urusan-urusan penentuan awal bulan di Muhammadiyah. Nah, begitu saya muncul di situ, malah terus jadi ramai, jadi populer, jadi polemik juga. Nah, kan gitu. Nah, tapi ini ada untungnya. Kita menjadi belajar itu. Coba kalau tidak begitu, mungkin tidak belajar juga. Nah, jadi ini. Nah, saya ingin contoh gambarkan saja, mungkin sedikit ya. Nah, ini tadi ya sampai jam 9 ya seharusnya. Oh, tapi saya biasanya sampai subuh ya. Boleh Pak. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini yang merah matahari, yang kuning bulan. Nah, matahari terbenam.
Nah, bulan ini walaupun hanya sedikit begini, ini kan belum terbenam. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan ini berada di sebelah timur matahari. Nah, ini menunjukkan sudah wujudul hilal namanya. Itu konjungsi. Bukan, ini horizon, maghrib, matahari terbenam. Nah, ini bulan belum terbenam pada saat matahari terbenam. Ini kan ke sini ke barat ya, ke sini kan timur, ke atas tuh ke timur berarti kan? Kan ini ufuk barat. Kita melihat di ufuk barat, kalau ke bawah kan berarti ke barat, kalau ke atas kan ke timur. Nah, ini bulan ini berada di atas matahari. Ini berarti bulan berada sebelah timur matahari. Artinya bulan sudah mengejar matahari. Itu menunjukkan awal bulan. Nah, ini konsepnya awal bulan Muhammadiyah. Ini sangat luar biasa itu. Yang lain tidak punya. Nah, padahal saya dulu ketika saya menjelaskan begitu itu, karena saya menemukan buku kecil, bukunya Samuddin Jambek yang konon beliau juga orang Muhammadiyah. Dibaca, saya baca, oh ini konsepnya. Baca lagi saya bukunya Kewadan di Poningrat, oh ini konsepnya. Itulah yang saya lontarkan tadi di pengajian Ramadan itu. Ini bapak-bapak ini apa nggak baca ya buku-buku ini nanti dalam hati nggak berani kalau langsung. Tapi kalau pada Anda saya berani. Apa nggak baca? Bacalah. Ya. Nah, yang kedua, ini perahunya jangan ditanya ini perahunya siapa. Perahu tamar. Ini hanya menunjukkan bahwa ini permukaan laut gitu ya, jadi horizon. Nah, jadi ini yang menjadi kriteria kita untuk menentukan awal bulan itu. Nah, sekarang kita masuk ke faktanya. Biar aja sampai subuh nggak apa-apa. Nah, ini hasil hitungannya begini. Hasil hisab untuk Ramadan, ya. Nah, Ijtima terjadi hari Selasa lagi 16 Juni jam 21 lebih 7 menit 23 detik. Ini WIB. Berarti hari Selasa maghrib dulu baru Ijtima. Ya kan? Maka hari Selasa itu kalau menurut Masehi Ijtimanya sudah terjadi. Tetapi kriteria yang kedua belum terpenuhi. Karena Ijtimanya terjadi sesudah maghrib, bukan sebelum maghrib. Apa ada maghrib jam 21 di Jogja? Ada. Jamak sama Isa. Jamak sama Isa itu. Boleh dijamak. Dan menurut Syar'i jamak itu tidak perlu ada alasan. Yang ada alasan hanya kosor. Kosor itu boleh hanya di perjalanan atau ada alasan. Tapi kalau sholat jamak nggak perlu ada alasan. Hanya jangan dibiasakan. Kalau ditarjih kepada bapak-bapak yang sepuh-sepuh, ya jamaah itu tidak perlu ada alasan. Rasul juga tidak ada alasan dulu menjamak sholat. Tapi kalau pada yang muda-muda biasanya tidak dikatakan. Ini juga hanya terbatas di sini aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada yang nanya saya punya jawaban. Nanti jadi memudah-mudahkan. Padahal tetap berlaku hadis Nabi as-salatu afdhalus shalah fi awali waqtiha. Itu tetap itu yang paling penting. Nah, jadi ini kriterianya. Sekarang kita lihat maghribnya di Jogja tanggal 16 itu. Nah, maghribnya jam 17.30. Jadi jelas ijtima terjadi sesudah maghrib ya. Maka tidak terpenuhi itu satu kriteria. Lalu kita cari kriteria berikutnya. Apakah pada saat matahari terbenam bulan di atas ufuk apa sudah terbenam duluan? Nah, ternyata bulannya di bawah ufuk, min 2 derajat 15 menit. Jadi bulan belum mengejar matahari. Maka hari Selasa malam Rabu itu belum tanggal 1 Ramadan. Nah, baru tanggal 1 Ramadan besoknya, yaitu Rabu malam Kamis mulai. Tapi konversinya kita menyebutnya hari esoknya, yaitu Kamisnya ya. Maka tadi sebut Kamis 18 Juni. Sesungguhnya kalau kita menyebut Kamis 18 Juni, itu sebenarnya awal bulan sudah mulai Rabu 17 Juni, tapi maghrib. Nah, sesungguhnya begitu itu. Sudah mulai Rabu maghrib jam tanggal 17 Juni ya secara Masehi. Tapi untuk konversinya kita mengambil yang lama. Karena dari maghrib sampai jam 12 malam kan hanya 6 jam. Sedangkan yang berikutnya sampai maghrib lagi kan itu ada 18 jam ya. Nah, jadi yang diambil yang panjang.
Jadi ingat kalau lihat kalender kita di dalam kalender hijriahnya, misalnya tanggal 1 Ramadan Kamis 18 Juni, itu sesungguhnya 1 Ramadannya sudah mulai Rabu Maghrib tanggal 17 Juni. Nah, nanti juga gitu. 1 Syawalnya hari Jumat tanggal 17 Juli, itu sesungguhnya sudah mulai hari Kamis Maghrib tanggal 16 Juli. Itu sudah takbir untuk sholat Id. Dan seterusnya. Yang Syawal juga ada datanya di sini. Nah, ini kesimpulannya, jadi 3 kriteria belum terpenuhi, maka 1 Ramadan bukan tanggal 17-nya tetapi tanggal 18. Kalau yang untuk Syawalnya ada juga hitungannya, dan ini yang Syawal sudah memenuhi kriteria, tingginya saja sudah 3 derajat 3 menit 22. Nah, ya saya kira nanti kalau data-data ini bisa dibaca lagi, dibaca ulang di edaran tadi, di maklumat tadi. Yang penting saya ingin menjelaskan kriteria itu tadi dari mana asal usulnya dan kemudian bagaimana penjelasannya. Nah, yang penting. Bagi yang sudah tahu sebelumnya, ini untuk penajaman. Bagi yang belum tahu sebelumnya, mudah-mudahan tidak pusing dan tidak stres. Karena saya nanti tidak bisa bertanggung jawab kalau gara-gara ngasih pengajiannya Pak Oman ini kita menjadi stres. Kalau sekiranya memang ini sulit, nggak usah dipikirkan, biar aja, masih banyak yang perlu dipikirkan. Jadi bagi yang kira-kira bisa mikirkan ini aja lah yang tidak mikirkan yang lain. Gitu. Saya kira untuk sementara ini dulu, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Asal saja pertanyaannya sungguh-sungguh bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari wajah teman-teman sekalian, kami yakin teman-teman ini sudah pada ngerti semua, sudah pada paham semuanya, sudah ngerti gitu ya. Ijtima itu apa, konjungsi itu apa, sudut elongasi itu apa, umur bulan itu apa, hilal itu yang seperti apa, bedanya hilal dengan bulan itu apa. Kami yakin teman-teman di sini dilihat dari wajah-wajahnya sudah ngerti semuanya. Baik, waktu kita sangat terbatas sekali dan kami yakin banyak sekali yang ingin bertanya. Kami batasi 1 orang 1 pertanyaan saja. Silakan. 1, 2, 3 orang, 4. Ada lagi yang putri? Ada lagi, kami hanya memberikan 1 sesi karena sudah 10. Sudah 4, baik. Silakan Mas Bandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar dari PDPM Kota Jakarta. Mau tanya Pak, kemarin waktu kita itu menetapkan satu Ramadan itu sama 1 Syawal itu hampir di belahan dunia itu hampir sama seperti kita, tetapi negara kita yang berbeda sendiri. Itu dikarenakan apa ya Pak? Apa karena negara kita itu banyak politiknya jadi nggak sinkron terus dari kemarin-kemarin? Atau gara-gara sesuatu hal gitu saya? Itu saja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua. Ya, yang pertama dulu nggak masalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Pak Oman. Pertanyaan saya ini terkait dengan salah satu blog dari orang yang tadi disebut oleh Pak Oman. Thomas Jamaludin. Isinya seperti ini. Saya ingin bertanya. Jadi ini tentang sidang isbat pada tanggal 27 Juni 2014, penentuan 1 Ramadan 1435 Hijriah. Secara singkatnya begini, tidak ada perdebatan pada siang itu. Justru yang muncul adalah usulan-usulan konstruktif menuju persatuan. Profesor Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum MUI dan Profesor Munahar yang mewakili Muhammadiyah mendukung upaya penyatuan definisi dan kriteria hilal yang melalui pembahasan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama.
Prof. Bin bahkan menyatakan tidak harus menunggu 8 tahun. Kalau mungkin dalam 4 bulan mendatang kita bisa bersepakat. Prof. Mahar dari Muhammadiyah juga mengingatkan pertemuan 2007 antara PP Muhammadiyah dan PBNU yang difasilitasi Wapres saat itu, namun belum tuntas sampai merumuskan kriteria bersama. Dari artikel tersebut, apakah ada tanda-tanda Muhammadiyah akan mengikuti metode yang dipakai oleh pemerintah, yakni Imkanur Rukyat? Apakah ada peluang Muhammadiyah ke depannya mengikuti metode Imkanur Rukyat atau metode penetapan awal bulan Komariah yang dipakai oleh pemerintah? Apa, Mas Niko? Saya mengajukan satu pertanyaan tadi ya. Ya, boleh. Silakan. Itu dalam blog profesor tersebut saya juga ingat salah satu pemaparannya. Dia bilang kalau di Muhammadiyah itu nggak punya pakar astronomi. Saya ingin tanya kepada kawan, apakah Muhammadiyah punya pakar astronomi? Itu itu. Saya 100,1% tidak percaya dengan pemaparannya orang ini yang katanya Muhammadiyah tidak punya pakar astronomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga. Bagus sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu dari Muhammadiyah BSD. Ini menanyakan tentang postingan dari seorang ustaz. Saya bacakan saja. Sebagian orang berkomentar tentang hadis, kami adalah umat yang umi, tidak menulis dan tidak menghisab. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini ditulis jawabannya. Hal ini tidak bisa dibenarkan karena pada umat yang Nabi diutus kepada mereka terdapat orang yang mampu membaca dan menulis sebagaimana ada pada sahabat Nabi, dan juga ada pada mereka yang mampu hisab. Itu saja Pak, mohon penjelasan tentang tanya jawab hadis tadi. Terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jihan dari Bukit. Saya mau tanya, ini kan Muhammadiyah itu kan kalau setiap sidang isbat itu kan selalu dikeroyok, jadi selalu sendirian. Jadi gara-garanya Muhammadiyah konsisten dengan parameter 2 derajat. Kemudian kalau menurut yang konsisten untuk berapapun derajatnya, saya tidak harus menunggu 2 derajat. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, kenapa kok yang lainnya sudah pada menggunakan batas minimal 2 derajat, kenapa kok sampai sebegitunya Muhammadiyah itu menetapkan berapapun derajatnya itu sudah masuk bulan dari mana, tidak menggunakan yang 2 derajat itu. Ada yang mengatakan bahwasanya metode bisa kali wujudul hilal di dalam ilmu astronomi itu sesuatu yang sudah ketinggalan zaman, seperti itu. Dan ini metode yang tidak populer dalam ilmu astronomi. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang ketinggalan zaman, hisabnya atau rukyatnya? Dari blognya, metodenya. Metode hisabnya atau rukyatnya ini ketinggalan zaman? Metode 2 derajatnya itu. Oh, oke. Jadi metode kan metode kan setelah saya dari Natoria
minimal harus 2 derajat baru itu dimungkinkan untuk terjadi bulan baru. Nah, yang saya tanyakan, yang saya ingin dapat klarifikasi dari Pak Oman ini, kalender yang dihasilkan Muhammadiyah kan sekarang ada kalender yang sifatnya itu cuma kalender Islam, kalender Islam yang sifatnya itu cuma lokal, cuma regional. Yang ada ini kalender Nahdlatul Ulama, kalender apa namanya Ummul Qura, itu sifatnya kan pengetahuan saya itu nggak bisa menjangkau internasional, tidak ada kalender internasional. Nah, dengan metode hisab ini, metode apa namanya hisab hakiki wujudul hilal ini, apakah nanti dari Muhammadiyah ini akan dapat melahirkan kalender internasional Islam internasional ini sebagai sebuah apa namanya pembaharuan dalam Muhammadiyah, tanda suatu umat itu berkelanjutan kan demikian. Baik, Assalamualaikum. Baik. Beberapa kali saya mengikuti kajian dari Pak Oman bahwa pertanyaannya yang selalu ada di forum itu adalah 2 derajat itu dari mana, ya? Siapa yang menentukan? Itu selalu ada yang bertanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita akan ulang terus, teman-teman sekalian. Pertanyaan yang pertama, Pak Oman, yaitu kalau kita melihat dari negara lain itu sepertinya tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada konflik, tidak ada debat dan lain sebagainya. Sepertinya hanya Indonesia saja ini yang kelihatannya perbedaan dan itu kemudian diruncingkan oleh media, ada perdebatan dan dalam tanda kutip ya berlawanan di arus bawah. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini merupakan suatu gerakan politik atau apa faktor seperti ini? Monggo saya. Ya, terima kasih. Empat penanya. Iya, banyak sekali. Pertanyaan ini saya jawab atau saya marahin yang menanya? Pertanyaan jos. Yang pertama, ini tahun yang lalu itu ada perbedaan, termasuk Indonesia berbeda dengan negara-negara. Ini saya sebut di sini negara-negara yang mengikuti kalender Ummul Qura. Saya tidak menyebut kalender Muhammadiyah. Kalender Ummul Qura itu sama dengan kalender Muhammadiyah. Nah, ini ada 46 negara. Terus yang lainnya yang berbeda satu hari itu termasuk Indonesia di dalamnya. Ini ada 28 negara. Jadi sebenarnya dalam skala internasional itu yang kalender Muhammadiyah banyak temannya ketika berbeda itu. Banyak temannya. Dan dari sisi perhitungan astronomis yang berkembang di Indonesia ini ada 3 tren. 1 Ijtima Qoblal Ghurub, 2 Wujudul Hilal, 3 Imkanul Ru'yah. Yang Wujudul Hilal ini pasti ada temannya, pasti. Jadi ketika Ijtima Qoblal Ghurub dengan Imkanul Ru'yah 2 derajat itu beda, maka Wujudul Hilal itu mungkin sama dengan Ijtima Qoblal Ghurub, mungkin sama dengan Imkanul Ru'yah. Jadi yang Wujudul Hilalnya ada di tengah dan dia pasti punya teman. Sedangkan yang Ijtima Qoblal Ghurub bisa sendirian. Lalu yang Imkanul Ru'yah tadi bisa sendirian. Tapi kalau Wujudul Hilal, ketika yang Imkanul Ru'yah sendirian, nah Wujudul Hilal itu berada berdua dengan Ijtima Qoblal Ghurub. Ketika Ijtima Qoblal Ghurub sendirian, Wujudul Hilal itu berdua dengan Imkanul Ru'yah. Jadi Wujudul Hilal tidak pernah sendirian sebenarnya. Walaupun kita ketika berbeda merasa sendirian, itu salah perasaan. Ya, kalau dilihat dari sisi keilmuannya itu, ya yang berkembang di tanah air itu. Nah, perbedaan itu bukan disebabkan karena yang lain-lain, terutama perbedaan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu karena satu termasuk di kalender ya, yang termasuk di kalender, karena perbedaan kriteria tadi. Jadi ketika Muhammadiyah ini menggunakan Wujudul Hilal dengan kriteria yang 3 tadi, lalu yang lain menggunakan kriteria Imkanul Ru'yah dengan ketinggian minimal bulan misalnya 2 derajat. Nah ini seperti tadi kita lihat, bisa saja nanti tinggi bulan hanya misalnya bahkan tidak sampai 1 derajat. Kalau tinggi bulan akan lihat kita contohnya di sini untuk nanti
Zulhijjah nanti sangat jelas, sangat jelas. Kita akan kelihatan. Jadi untuk Zulhijjah itu, nanti saya tunjukkan di sini. Nah, ini yang untuk Zulhijjah. Untuk Zulhijjah. Nah, lihat. Ini tinggi bulannya 1 derajat pun belum di Jogja. Baru 25 menit, 52 detik. Katakanlah kalau dibulatkan baru setengah derajat. Nah, ketika menggunakan wujudul hilal, setengah derajat sudah menunjukkan ini masuk tanggal 1. Tapi bagi yang menggunakan imkan ru'yah 2 derajat, ini belum tanggal 1. Maka bedalah tanggal 1 hari kan. Yang Muhammadiyah duluan, yang imkan ru'yah Kementerian Agama menggunakan imkan ru'yah 2 derajat itu belum tanggal. Nah, itu yang membedakan itu sebenarnya. Tapi perbedaan ini kadang-kadang kemudian dipolitisasi oleh kepentingan tertentu. Nah, kan gitu. Sebenarnya kalau tidak, nggak ada masalah. Orang pada mengerti. Makanya bagi orang yang mengerti tentang kriteria ini berbeda karena perbedaan kriteria, biasanya tidak suka dengan ocehan-ocehan yang kemudian berbau politik seperti itu. Apalagi kalau sudah menyebutkan misalnya, ini kan sebenarnya mau menyatu itu tidak terlalu sulit ini Muhammadiyah dengan NU, tapi karena gengsi itu, gengsi masing-masing itu ya. Kemudian tak masuk golongannya, kemudian macam-macam. Kalau alasannya tuh karena Muhammadiyah gengsi, NU juga gengsi untuk menyatu, lalu apalagi istilahnya itu kukuh, bahasa Jermannya itu kukuh. Gitu ya, pada prinsipnya. Itu kalau ada orang berkata begitu menunjukkan nggak ngerti, menunjukkan tidak mengerti persoalan itu. Nggak ada gengsi-gengsian begitu. Kalau alasannya gengsi-gengsi itu orang itu menunjukkan tidak paham masalahnya apa. Gitu. Maka kalau saya itu ada orang ngomong begitu biasa-biasa saja gitu. Karena saya yakin dia tidak mengerti. Nah, jadi ini contohnya. Maka nanti akan berbeda. Dan sudah nyata nanti di kalender Kementerian Agama dengan di kalender Muhammadiyah beda itu tanggal 1 Zulhijjah untuk tahun ini 1436 ini. Nanti kalau kita tadi katakan bahwa untuk 1 Zulhijjah itu 14 September Senin, nanti di kalender Kementerian Agama itu Selasa 15 September bukan Senin. Tanggal merahnya? Ya, tanggal merahnya karena yang punya urusan libur dan tidak libur itu bukan Muhammadiyah, itu biar aja itu. Mau diliburkan kapan terserah. Apalagi yang sudah pensiun dari PNS. Saya saja yang masih PNS saya sudah terserah aja. Nah, gitu. Nah, jadi itu perbedaannya. Mungkin ada tersangkut-sangkut juga. Berarti murni karena perbedaan kriteria. Iya, karena kriteria, bukan karena yang lain. Bahwa kemudian orang mau menarik-narik kemana-mana itu biasa begitu kan, supaya hangat gitu, apalagi media. Dulu masih ingat saya ketika teman-teman muda seperti Anda semua dari berbab, ada yang masih ingat dulu ketika perbedaan zaman ketua umumnya Pak Amin Rais menggulirkan suksesi zamannya Pak Harto itu kan lebaran kita berbeda juga. Dan saya ketika itu ingat Pak Jaini Dahlan dulu diminta untuk khutbah di balai kota, di lapangan balai kota itu. Nah, ternyata jadwalnya di balai kota itu jadwal yang hari kedua. Nah, Pak Jaini Dahlan nggak mau, karena Pak Jaini Dahlan maunya hari yang pertama, yang sama dengan Muhammadiyah ketika itu. Nah, dulu ada masalah di Betpah itu. Karena apa? Karena Muhammadiyah mau sholat di lapangan, kemudian kalau tidak salah ketika itu dan Ramil dan Sekti dan Kapolseknya nggak mau. Nah, ketika saya tanya kenapa tidak membolehkan sholat di lapangan, alasannya tidak bisa menjamin keamanan. Karena di situ ada yang sholat, di situ ada yang masih puasa. Nah, saya katakan, sudahlah untuk Muhammadiyah saya yang menjamin. Tidak mungkin orang Muhammadiyah sholat di lapangan macam-macam, dia mau sholat. Itu Idul Fitri. Saya bilang kalaupun ada yang akan ngaco itu pasti yang tidak sholat. Jadi Bapak cukup menjaga yang tidak sholat itu saja. Yang sholat udah nggak usah dipikirkan. Itu pasti yang sholat pulang. Gitu. Nah, atau saya ada jaminan dari saya baru bisa jalan ketika itu. Saya ingat betul. Karena saya ketika itu belum begitu pemberani ya. Terpaksa teman-teman terpaksa itu ini gimana ini caranya?
sudah selesai begitu, saya tanya-tanya sampai guyon. Itu seperti biasanya saya suka guyon gitu. Nah kalau Bapak sendiri sholat idnya mau kapan sholat idul itu? Ya kalau ada yang duluan saya ikut duluan. Kadang-kadang itu persoalan yang sederhana sepertinya tidak ada apa-apa lalu digambarkan bakal ada apa-apa. Padahal setahu saya itu tidak pernah orang-orang Muhammadiyah itu melakukan kekerasan apalagi anarkis seperti itu. Ya kan? Tidak pernah. Umpamanya ada orang Muhammadiyah jadi presiden lalu diturunkan, saya kira tidak akan babat-babat segala macam itu. Mohon-mohon tetap aman gitu saya kira. Itu ya. Ya, itu. Lalu yang kedua tentang blognya Thomas Kamaludin ini, apakah ada tanda-tanda kok kelihatannya Prof Din dan Prof Yunara agak mulai lentur, agak mulai kendu ini soalnya, apakah mau mengikuti rukyat seperti itu? Bagaimana? Nah, nanti kalau itu harus saya lihat dulu. Ada apa namanya? Memang ada ini di sini saya tunjukkan dulu. Dan ini bukan sesuatu yang baru kalau kita ya, tapi ini sudah biasa sebenarnya kita. Nah, yang singkatnya saja saya akan tunjukkan. Ini. Pak Din mengatakan perlu dibentuk tim terdiri dari para ahli untuk membahas kalender Islam terpadu, internasional. Terus mendekatkan atau menyatukan metode atau manhaj, konsekuensinya diperlukan keseragaman dalam memahami, mengamalkan hadis Nabi SAW. Selama ini perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi termasuk yang tadi diungkapkan. Penyatuan berbasis dalil agama, bukan karena persatuan, bukan karena NKRI. Kalau hanya karena persatuan atau karena NKRI semata-mata, kita bukan nanti NKRI. Kita setuju betul. Tapi kalau persatuan karena itu hanya karena NKRI, maka banyak hal-hal yang bersifat agama, religi itu dikompromikan. Nah itu tidak bisa. Jadi harus berdasarkan dalil agama. Jadi sebenarnya bagi Muhammadiyah itu dari sejak dulu ini. Kalau diomongkan begitu dari sejak dulu sebenarnya penyatuan kalender Islam merupakan keinginan kuat dari Muhammadiyah. Bukan kemudian tiba-tiba baru kemarin ada gitu kemudian Muhammadiyah sekarang sudah ingin menyatu. Itu orang nggak ngerti Muhammadiyah sejak dulu. Makanya kalau ingin ngerti masuklah ke Muhammadiyah seperti saya. Kalau tidak mengerti lalu ngomong itu begitu jadinya. Terus penyatuan secara internasional, bukan hanya nasional, tapi harus internasional. Karena ada apa? Ada masalah kita dengan Arafah. Kalau tidak internasional, masa nanti di sana sedang hukum Arafah, kita baru tanggal 8 di sini, lalu sana Idul Adha, kita baru puasa Arafah, nggak match itu, nggak nyambung gitu. Harusnya di sana wukuf, ya di sini puasa Arafah, ya kan gitu. Nah ini yang jadi pas, makanya sebenarnya kalender Islam ini harus internasional. Betapa sulitnya mungkin untuk membangun, tapi harus, ya kan? Ini masalah di dunia juga, saya kira serba mungkin saja. Sambil menyambung pertanyaan terakhir, Ustaz, mungkinkah wujudul hilal yang dipegang oleh Muhammadiyah bisa membuat kalender internasional? Bisa, karena bukan pada kriteria. Nanti kriteria bisa dibicarakan. Dan harus ingat di Muhammadiyah itu kriteria awal bulan itu ijtihadiyah. Jadi bisa berubah. Tadi kalau tudingannya Muhammadiyah misalnya tidak berubah. Sekarang pikirkan, Muhammadiyah itu dalam hal penentuan awal bulan itu wilayahnya wilayah ijtihadiyah. Sementara saudara kita di NU yang namanya penentuan awal bulan dengan ru'yah itu ubudiyah. Jadi ru'yah tidak bisa berubah sampai kapanpun dimanapun. Maka sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak mau berubah? Nah, itu kalau mau objektif kan kita tanya. Selama ini yang dituding tidak mau berubah Muhammadiyah. Tapi kalau dilihat konsepnya Muhammadiyah ini ijtihadiyah. Ijtihadiyah bisa dibahas, bisa dibicarakan, bisa berubah. Tapi kalau sudah ta'abudiyah itu tidak akan pernah bisa berubah. Maka kesimpulannya siapa yang tidak mau berubah? Nah itu galaknya saya. Makanya saya